Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah gambaran balasan akhirat yang diperlihatkan kepada Nabi saat Isra Mi'raj. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan info-info Islami selanjutnya. Pada malam Isra dan Mi'raj, selain mendapat perintah sholat secara langsung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan pada bagian hikmah dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surat Al-Isra. Banyak hadis yang mengisahkan tentang sebagian tanda kebesaran itu, mulai dari diperlihatkan pada 7 lapisan langit, Baitul Ma'mur, hingga disampaikan pada Sidratul Muntaha. Mulai dari dipertemukan dengan sebagian nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam, hingga diperlihatkan pada gambaran umat yang bahagia dan sengsara di akhirat. Namun mengingat terbatasnya kesempatan, yang akan disajikan kali ini adalah beberapa hadis tentang hikmah dan gambaran umat yang bahagia dan sengsara di akhirat. Sementara hadis-hadis tentang keagungan Allah yang lain, insya Allah akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Gambaran tentang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya pandai orasi dan merayu orang lain, namun lalai akan keselamatan dirinya, disebutkan dalam riwayat Anas ibnu Malik. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam diisrokan, aku melihat sejumlah laki-laki yang digunting bibirnya dengan gunting api. Aku bertanya pada Jibril, 'Wahai Jibril, siapakah mereka?' Ia menjawab, 'Mereka adalah para khotib dari kalangan umatmu. Mereka memerintahkan kebaikan pada orang lain, namun mereka sendiri lupa akan dirinya sendiri. Mereka membaca Al-Quran, apakah mereka tidak memikirkannya?' Hadis riwayat Ahmad. Informasi hadis ini jelas menguatkan kandungan ayat yang menyatakan amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff. Selanjutnya, hadis yang diterima Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggambarkan keadaan umat yang suka makan hasil riba. Lebih lengkapnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, pada malam diisrokan, ketika sampai di langit ketujuh, aku melihat ke atasku. Ternyata aku melihat halilintar, kilat dan petir. Kemudian aku diperlihatkan pada suatu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang penuh dengan ular, dan ular-ular itu terlihat dari luar. Aku bertanya pada Jibril, 'Siapakah mereka, Jibril?' Ia menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang suka makan hasil riba.' Demikian yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Sementara dalam riwayat Samurah Ibnu Jundab, orang yang suka makan riba digambarkan dengan seorang laki-laki yang berenang di suatu sungai dan mulutnya dijajali dengan batu. Demikian sebagaimana yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam diisrokan, aku melihat seorang laki-laki yang berenang di sebuah sungai dan disuapi dengan batu. Setelah aku tanyakan, disampaikan kepadaku, itu adalah orang yang suka makan riba. Hadis riwayat Ahmad. Pemandangan mengerikan juga diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai gambaran balasan orang-orang yang suka makan harta orang lain secara zolim, terutama harta anak yatim. Itu terlihat jelas riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada malam diisrokan, aku melihat suatu kaum yang memiliki bibir seperti bibir unta
Di tengah mereka ada seorang yang dipercaya menarik bibirnya tersebut. Kemudian ke mulut mereka dimasukkan batu dari neraka, dan batu itu keluar dari bawah mereka. Aku tanyakan, siapa mereka Jibril? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka makan harta anak yatim secara zalim. Lihat tafsir At-Tabari, jilid 7 halaman 27. Gambaran dalam hadis di atas tidak bertentangan dengan ayat berikut. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa. Sebab siksaan di akhirat ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Siksaan khusus ialah siksaan yang mencerminkan perbuatannya sesuai dengan kaidah para ulama al-jasa' min jinsil amal, atau balasan itu serupa dengan amal perbuatannya. Sedangkan balasan umum adalah siksaan dengan api neraka, apapun keburukannya. Riwayat berikutnya menggambarkan suatu umat yang gemar menunaikan amal baik, namun amal baik tersebut tercampur dengan amal buruk. Hal itu seperti yang digambarkan oleh riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat itu, ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang terlihat pada malam Isra Mi'raj. Beliau bercerita, aku melihat umatku menjadi dua golongan. Satu golongan yang mengenakan pakaian seperti kertas yang sangat putih, segolongan mengenakan pakaian berwarna abu-abu. Aku lantas menanyakannya, ya Jibril, siapakah mereka? Ia menjawab, adapun orang-orang yang mengenakan pakaian abu-abu adalah mereka yang suka mencampur adukan amal baik dengan amal buruk. Lihat tafsir Ibnu Hatim, jilid 6 halaman 1874. Namun di samping pemandangan mengerikan dan kurang mengenakan, terdapat pula pengalaman menyenangkan dan menggambarkan siapapun yang mendengar kisahnya. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab. Dalam riwayat tersebut dikisahkan tercium aroma yang sangat wangi. Dari manakah aroma tersebut? Sebagaimana yang dikabarkan malaikat Jibril, aroma itu berasal dari kuburan Maisito, seorang wanita yang berjuang mempertahankan keimanannya dan menghadapi siksaan Raja Fir'aun yang tiran di atas wajan panas. Demikian kisah yang diuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam diisrokan, aku mencium aroma yang sangat wangi. Aku tanyakan Jibril, wangi apakah ini? Ia menjawab, ini wangi kuburan Maisito, putri dan suaminya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kabar menyenangkan juga diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat sebuah tulisan tentang keutamaan memberi pinjaman yang tertulis di atas pintu surga. Demikian penuturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterima sahabat Anas ibnu Malik. Pada malam diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Sedekah itu 10 kali kelipatannya, sedangkan pinjaman 18 kelipatannya. Lantas aku tanyakan, wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, sebab orang yang mengemis meminta sesuatu yang sudah dia miliki, sedangkan orang yang meminjamkan tidak meminta sesuatu kecuali yang dia dibutuhkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian beberapa riwayat yang mengisahkan sekaligus menggambarkan balasan akhirat yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Semoga ini menjadi inspirasi buat kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.